Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Aldi Darmatra Wibradana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terapi yang saya pilih untuk melengkapi tugas dari terapi, yaitu terapi ekspresif. Yang saya pilih terapi ini adalah terapi biblioterapi. Yang pertama, apa sih definisi biblioterapi ini? Yaitu program membaca terarah yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman pasien dengan dirinya sendiri dan untuk memperluas cakrawala budayanya, serta memberikan beraneka ragam pengalaman emosionalnya. Bacaan-bacaan seperti itu biasanya diarahkan secara umum oleh terapi. Terapi dengan membaca ini utamanya digunakan untuk menyembuhkan penderita stres, depresi, kegelisahan, atau yang disebut anxiety. Terapi ini menggunakan ruangan di perpustakaan dengan berbagai macam buku yang sifatnya memberi motivasi kepada pasien. Oke, selanjutnya yaitu konsep utama biblioterapi. Konsep ini dapat disimpulkan sebagai alat untuk memberikan dukungan psikoterapi melalui bahan bacaan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah personal. Biblioterapi ini juga penggunaan buku-buku untuk membantu orang memecahkan masalah. Menemukan biblioterapi sebagai terapi untuk mendukung kebutuhan anak dalam memproses pengalaman kepribadian yang sulit, seperti pengalaman yang menyakitkan dan membingungkan. Oke, jadi latar belakang dari masalah biblioterapi ini yaitu kondisi pekerja desainer yang pada awalnya itu tidak memperdulikan tentang mencari pendamping. Namun seiring waktu akan sadarnya umur semakin bertambah, yang seharusnya menikah dengan adanya orang tua pun ia meminta tolong kepada orang tua untuk mencarikan pendamping hidupnya untuk menikahinya. Namun saat ini belum ada kabar tentang pendamping untuk melamar. Dia pun merasa bingung sekaligus malu kepada teman-temannya yang sudah menikah lebih dulu. Latar belakang ini menyusun penelitian dengan menggunakan biblioterapi sebagai metode untuk meningkatkan motivasi karir dan mensadarkan diri secara kritis, yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan motivasi karir setelah diberikan tindakan biblioterapi ini. Oke, selanjutnya tujuan dari biblioterapi ini dari Wilawan 2012 yaitu mengemukakan beberapa hal yang menjadi tujuan dari biblioterapi, yaitu dapat mengembangkan konsep diri seseorang. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman terhadap manusia terkait perilaku atau motivasi. Ketiga, dapat menumbuhkan penilaian diri jujur seseorang. Yang keempat, dapat memberi jalan bagi seseorang untuk menemukan minat di luar diri. Yang kelima, dapat menghilangkan tekanan emosional atau mental. Yang keenam, dapat menunjukkan kepada individu bahwa dia bukan yang pertama atau satu-satunya yang dapat menghadapi masalah serupa. Yang ketujuh,
dapat menunjukkan kepada individu bahwa ada lebih dari satu solusi untuk masalah. Yang ke-8, dapat membantu seseorang mendiskusikan masalah dengan lebih bebas. Yang ke-9, dapat membantu rencana individu dengan jalan yang konstruktif untuk memecahkan masalah. Selain itu, biblioterapi ini dapat menginduksi perubahan kognitif pada pembaca sehingga akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memberikan perspektif dan pandangan pada masalah, meningkatkan wawasan tentang perilaku dan motif manusia, meningkatkan kapasitas untuk evaluasi diri pembaca, memberikan penalaran tingkat tinggi. Oke, selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat biblioterapi ini dapat diterapkan pada semua kelompok usia, baik pasien yang melakukan rawat inap maupun rawat jalan, serta pada pasien yang melakukan tindakan perawatan gigi untuk mengetahui apa yang diharapkan anak, mengatasi rasa takut dan kesalahpahaman, serta mendukung coping pada yang akan dilakukan tindakan ini. Yaitu salah satunya menggunakan buku, dapat menghubungkan pengalaman personalnya seperti yang ada di cerita dalam buku dan selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu peran terapis. Proses identifikasi terhadap karakter bacaan yang diikuti dengan pengalaman, katarsis, insight, dan tindakan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa terapi, yaitu menyatakan ada dua hal baik yang diberikan oleh cerita, yaitu kode kejujuran dan contoh yang baik. Sebagai contoh, kita membacakan puisi kepada kelompok yang menderita karena kehilangan. Dalam puisi ini, karakter yang dihadapkan pada dilema antara harus gembira dengan situasi di mana diharapkan berduka cita, merasa malu dan merasa bersalah karena melupakan seseorang. Beberapa mungkin mengidentifikasi diri dengan karakter dan menyimpulkan bahwa dirinya seharusnya tidak melupakan dan tidak pernah bahagia. Tentu saja bukan hal seperti ini yang kita harapkan. Jadi kita berharap bahwa pada tahap awal kedukacitaan ini, orang merasa bahwa dirinya itu tidak akan pernah mampu kembali ke kehidupan normal. Hal ini merupakan perasaan yang normal yang akan pudar seiring dengan berjalannya waktu. Kita juga berharap mereka akan tahu bahwa sesekali merasa bahagia bukanlah sebuah kesalahan, dan merasakan kegembiraan itu bukan berarti bahwa mereka melupakan orang yang dicintai. Selain itu, jika orang tua meninggal atau seseorang pun yang meninggal itu, kita ingin mengatakan kepada orang yang meninggal ini ingin melihat gembira gitu. Kita juga ingin mengklarifikasi kepada orang-orang bahwa sekiranya tidak menginginkan terus-menerus, bahwa jika orang ini menuntut terus-menerus untuk berduka cita, ia akan bisa menolaknya. Nah, inilah peran terapis ini menumbuhkan proses identifikasi, meredakan emosi, dan mengekspresikan serta membantu klien mendiskusikan dan memahami emosi-emosi yang tidak menghakimi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran biblioterapi ini
yaitu jenisnya itu ada beberapa hal atau tingkatan masalah yang dapat diselesaikan dengan teknik biblioterapi ini, yaitu yang pertama masalah keseharian, yang kedua masalah pendidikan, yang ketiga masalah pekerjaan, yang keempat masalah kesehatan, dan yang kelima masalah sosial. Wujud masalah tersebut ini seperti tidak tahu cara belajar yang efektif, sulit menghilangkan rasa malu, tidak mampu bersikap asertif, kurang percaya diri, sulit menurunkan ego, sulit menurunkan seperti berpikir yang berlebih gitu. Bedanya berpikir berlebih atau ego sama kritis itu, ego itu merangkul apa yang kita inginkan tanpa adanya timbangan seperti itu. Kalau yang kritis, kita tahu apa tujuan kita apa yang kita lakukan. Itu dari kritis ini kita bisa mengembangkan secara bertahap dengan secara teratur. Oke, selanjutnya tahapan biblioterapi. Tahapan ini dapat disimpulkan melewati 3 tahap, yaitu identifikasi, yang kedua katarsis, yang ketiga wawasan. Identifikasi ini dengan karakter dan peristiwa yang ada dalam buku, baik yang bersifat nyata atau fiksi. Bila bahan bacaan yang disarankan tepat, maka konseli akan mendapatkan karakter yang mirip atau mengalami peristiwa yang sama dengan dirinya. Yang kedua itu katarsis, yaitu secara emosional dalam kisah dan menyalurkan emosi-emosi yang terpendam dalam dirinya secara aman, atau seringnya melalui diskusi atau karya seni. Yang ketiga wawasan mendalam atau insight. Setelah katarsis, konseli menjadi sadar bahwa permasalahannya ini bisa disalurkan atau dicarikan jalan keluarnya gitu. Permasalahan konseli mungkin saja dia temukan dalam karakter tokoh dalam buku, sehingga dalam menyelesaikannya dia bisa mempertimbangkan langkah-langkah yang ada dalam cerita buku seperti itu. Selanjutnya itu kelemahan teknik biblioterapi ini. Secara individual, hal ini hanya digunakan terbatas pada saat dimana krisis hadir. Bagaimanapun itu bukan obat yang menghilangkan semua masalah psikologis yang telah mengakar secara mendalam. Masalah-masalah mendalam yang terbaik dilayani melalui intervensi terapi lebih intensif. Peluang yang dapat diperoleh atau yang kemungkinan akan terjadi pada konseli yang diberikan teknik konseli melalui biblioterapi, yaitu seorang konseli akan bisa lebih memperoleh pemahaman akan dirinya terkait dengan masalah yang dihadapinya. Terlebih lagi, konseli menjadi lebih mandiri untuk mencari dan menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Yang lainnya mungkin cenderung untuk merasionalisasikan masalah mereka daripada yang mereka hadapi. Namun orang lain mungkin tidak dapat mentransfer wawasan ke dalam kehidupan nyata. Jadi pengalaman ini mengganti dengan karakter sastra, terbukti banyak membantu konseli. Selanjutnya ternyata sudah selesai. Cukup sekian, terima kasih dari saya Bintang Aldi dan Matra Wahyu Pradana.
mata kuliah terapi ekspresif semester 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.